Assalamualaikum, welcome back to my channel. Hai teman-teman semua, apa kabar? Terima kasih ya udah klik video aku. Semoga teman-teman semua sehat selalu dimanapun berada. Nah, balik lagi dengan aku. Kali ini aku mau sharing lagi kegiatan aku di rumah ya teman-teman. Ini aku mau beres-beres rumah. Terus aku juga nanti mau ganti spray dan mau ngerjain kegiatan yang lain teman-teman ya. Selain ini sebenarnya tuh sekarang anak aku masih tidur. Ini tuh sekitar jam 4:30 gitu ya, habis subuh ini aku langsung nyapu-nyapu aja karena di rumah tuh kotor sekali ya, tumben banget. Tapi sebenarnya emang nggak heran lagi kalau misalnya musim angin kayak gini. Nah, jadi ini tuh kalau di pulauku namanya angin berat ya teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat di halaman ini ya, di teras rumah aku tuh banyak banget daun-daun yang sampai masuk ke dalam teras padahal udah ada pagernya. Nah, ini tuh karena anginnya bener-bener kenceng teman-teman. Tumbuhan yang itu juga kan yang nempel di tembok rumah itu kan sempat bergerak gitu ya. Itu tuh dari saking cepatnya angin teman-teman. Istilahnya di sini tuh namanya angin berat. Nah, itu tuh terjadi pada bulan-bulan akhir tahun gitu teman-teman, sekitar 1 mingguan kurang lebih gitu ya. Nah, jadi angin berat ini terjadi setiap tahunnya dan biasanya ini terjadi di Pulau Jawa dan sekitarnya, termasuk juga pulau aku ya, Pulau Kangean, karena dekat sekali dengan laut, jadinya anginnya itu terasa kenceng banget teman-teman. Nah, jadi BMKG sudah memperingatkan kalau misalnya kapal itu masih belum diperbolehkan untuk berlayar teman-teman. Nah, jadi untuk sementara waktu di tempat kami itu untuk beberapa bahan makanan ya itu bisa saja mengalami kelangkaan teman-teman. Seperti misalnya telur, terus bawang-bawangan dan lain sebagainya yang kita impor dari daratan. Nah, jadi kayak gini ya teman-teman untuk hari pertama angin di rumah. Oh ya, by the way, tadi pas aku habis nyapu, pas masuk rumah aku udah disambut sama si bayi kecil ini. Dia udah bangun subuh banget, tumben banget ya. Dan ternyata pas aku lihat Azam itu lagi pup ya teman-teman. Tapi ternyata dia tuh nggak rewel atau nangis gitu, dia tuh langsung main. Ya udah aku biarin aja dulu, nggak langsung aku mandiin. Nah, jadi nggak apa-apa. Di sini aku langsung aja lanjutin kerjaan aku yang lain. Aku mau lanjut lipet-lipetin baju ya teman-teman, yang kemarin itu masih ada sisanya. Nah, tuh dia lagi main sambil liatin aku lipet baju teman-teman. Sebenarnya sih aku pengen gitu ya sambil jaga anak, terus aku bisa ngerjain kayak lipet baju gitu, tapi nggak bisa teman-teman karena udah pernah sih aku coba ya. Ternyata Azam itu pasti berantakin lagi gitu teman-teman baju yang udah aku lipet. Gak tahu kenapa, apa emang kayak gitu semua ya anak kecil. Ada nggak yang kayak anak aku gini bun? Komen di bawah ya. Oh ya teman-teman, ini aku percepat aja karena emang durasinya itu nggak bisa lama ya. Takutnya teman-teman di sini bosan gitu ya teman-teman. Nah, jadi ini tuh dikit banget ya untuk lipetan bajunya karena kemarin itu pasti aku cicil teman-teman kalau untuk lipetan baju ya, karena aku tuh nggak bisa orangnya kalau ngeliat baju itu berantakan gitu dan belum masuk lemari. Nah, ini tuh aku nggak ada yang disetrika sama sekali ya teman-teman, karena menurut aku nggak bisa banget kalau untuk nyetrika teman-teman, nggak ada waktu gitu ya. Nah, ini kan teman-teman lihat sendiri ya, anak aku tuh kayak ngisengin aku gitu. Ini tuh udah dijatuhin lagi, terus ini juga dijatuhin juga teman-teman. Dia pokoknya ya gitu deh teman-teman, kayak mau bikin aku ketawa gitu. Jadi ini aku udah selesai, singkat aja ya. Soalnya dia tuh kayak udah pengen aku mandiin gitu. Jadi ini aku udah selesai untuk lipet-lipetnya, terus aku langsung mandiin Azam. Alhamdulillah udah selesai mandi. Ini langsung aku pakein popok dan juga pakein balsam ya teman-teman. Karena Azam tuh orangnya bosen gitu ya kalau misalnya main di rumah terus. Jadi nanti aku bakalan ajak dia itu main keluar rumah. Karena di luar rumah itu cuacanya nggak baik banget ya, nggak bagus buat anak kecil. Takutnya dia tuh kan masuk angin atau gimana ya. Kalau misalnya keluar rumah main. Jadi ini aku antisipasi pakein balsam teman-teman.
Dan untuk teman-teman yang pengen tahu juga balsam anak ini tuh harganya murah banget. Nanti bakal aku taruh linknya di description box ya. Nah, jadi sebenarnya tuh susah-susah gampang ya teman-teman kalau mau pakein Azam tuh celana. Dia tuh kayak nggak pengen gitu pakai celana dan susah banget dipakeinnya. Jadi ini aku harus punya ide gitu ya teman-teman buat bikin dia nyaman dulu untuk berdiri. Dan ternyata dia mau berdiri karena pegang mobil teman-teman. Dan ini udah selesai aku pakein celana. Terus sebelum keluar ini aku ajak dia main dulu. Dan ternyata dia tuh gampang banget teman-teman kalau misalnya niruin aku gitu. Nah, jadi ini sebelum aku keluar kita main-main dulu ya teman-teman, kayak main mobil-mobilan gitu. Terus itu by the way di tangan Azam yang sebelah kanan itu tuh adalah sikat gigi ya teman-teman. Itu tuh dia bawa pas mandi tadi. Nah, ini kita udah di luar dan mau lihat cuaca di luar kayak gimana. Ternyata udah terang aja ya, cepet banget deh. Ini dia aku kasih tahu dan kasih lihat kalau di depan rumah itu ada pohon durian ya teman-teman. Nah, ini seperti yang teman-teman lihat agak udah miring ke timur gitu teman-teman pohonnya, entah kena angin atau gimana. Pokoknya nanti tuh kata yang punya durian ini nanti ini bakalan ditebang dikit gitu atasnya, takutnya roboh ke timur gitu katanya. Dan inilah penampakan di halaman ya. Ini tuh bener-bener berantakan banget, daun-daunnya berserakan dan juga ada gelombang yang jatuh. Itu tuh gelombang toko ya teman-teman. Kayaknya tadi malam jatuh dan untung nggak ada orang yang melintas di sana ya. Takutnya ada yang kena, kan bahaya banget ya teman-teman pas angin-angin kayak gini. Nah, ini anginnya udah mulai turun ya teman-teman. Pagi-pagi udah disambut dengan angin. Ini aku lagi sama Azam mau jalan-jalan di depan rumah. Dan kalau mau ke depan itu kan harus ngelewatin pohon durian ini ya teman-teman. Dan di pohonnya ini tuh banyak banget buahnya. Ada beberapa yang katanya masih belum ditali dan aku takut banget sih kalau lewat di bawah pohon durian ini. Nah, ini udah pas proses penebangan ya. Ini tuh banyak yang bantuin untuk buang-buangin batang-batang pohonnya ini. Ada juga yang ngambil daunnya itu buat dikasih ke kambing gitu teman-teman. Nah, berhubung anak aku lagi dipegang sama adekku, ini aku mau lanjut lagi ya ngerjain beberapa kerjaan yang masih belum selesai. Nah, jadi ini aku mau ganti spray ya teman-teman, karena udah sekitar 2 mingguan lebih ya belum aku ganti. Ini aku mau buka dulu spraynya, terus aku mau langsung cuci nanti ya teman-teman. Oh ya, by the way teman-teman, tim yang mana nih kalau ganti spray itu 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali atau mungkin bahkan lebih? Kalau aku tuh di sini ya biasanya 2 mingguan lebih gitu ya, seringnya ganti spray itu karena aku tuh jarang banget tidur di sini di atas ya. Biasanya tuh yang pakai di atas tuh Pak suami, soalnya aku selalu tidur di bawah sama anak aku ya teman-teman. Jadi menurut aku ini tuh nggak terlalu kotor gitu teman-teman, karena cuman dipakai 1 orang aja. Nah, jadi kenapa di sini kita pakai kasur 2? Karena aku tuh punya anak yang masih kecil ya teman-teman. Dan kita tuh sangat butuh untuk kasur yang di bawah, karena Azam tuh dulu udah pernah jatuh ya teman-teman dari kasur atas, dan ini bikin aku trauma banget teman-teman. Makanya aku bilang sama suami aku kalau aku tuh butuh kasur di bawah. Tapi sebenarnya ada sih pagar untuk kasur atas gitu ya, untuk pengaman bayi gitu. Tapi kasur aku nggak mendukung kayak gitu-gitu, soalnya ini kayak nyambung gitu teman-teman sampai bawah. Jadi kasurku itu kayak spring bednya itu cuma 1 teman-teman, nggak ada susunannya gitu. Sebenarnya kemarin aku pengen banget beli ya teman-teman, cuman karena kasur aku nggak mendukung ya nggak apa-apa lah. Aku pakai kasur di bawah aja. Tapi yang nggak aku suka pakai 2 kasur di kamar itu bikin ruangan jadi tambah sempit ya teman-teman. Dan juga aku nggak bisa ngotak-ngatik kamar aku teman-teman, kayak aku tuh kan suka ngubah-ngubah posisi kasur gitu ya. Nah, ini karena pakai 2 kasur jadinya posisi ini aja yang cocok gitu teman-teman. Nah, oke, lanjut lagi. Di sini aku udah selesai pasang spray.
Terus di sini lanjut mau ganti untuk sarung bantal dan juga sarung gulingnya ya teman-teman. Dan ini aku sambil lalu ngebukain talinya yang susah banget dibuka. Di sini aku mau menyapa teman-teman yang udah nonton video aku, yang udah mampir ke YouTube aku. Terima kasih banyak, semoga teman-teman betah terus. Jangan lupa untuk tinggalkan subscribe, like, komennya juga ya teman-teman. Semoga konten aku ini menghibur teman-teman dan juga semoga menginspirasi selalu. Dan pokoknya semoga teman-teman gak pernah bosan nonton video aku yang gini-gini aja ya teman-teman. Dan pokoknya aku mau bilang terima kasih banyak buat teman-teman yang udah selalu nontonin video aku sampai selesai, yang udah subscribe juga. Pokoknya terima kasih banyak. Aku tidak akan sampai di sini kalau tanpa teman-teman semua ya teman-teman. Teman-teman tuh kayak udah nyemangatin aku gitu teman-teman. Pokoknya aku tuh tambah semangat aja kalau misalnya subscriber aku nambah, terus juga jam tayangnya juga nambah. Itu tuh bikin aku tambah semangat lagi untuk bikin video teman-teman. Nah, lanjut lagi ke videonya ya teman-teman. Ini alhamdulillah udah selesai untuk di bagian atas. Dan spray yang kotor tadi itu tuh udah aku bawa ke belakang. Dan lanjut lagi di bagian bawah. Sebenarnya untuk kasur bawah nggak yang terlalu berantakan ya teman-teman, karena ini udah ngepas banget ukurannya sesuai dengan yang aku inginkan dari dulu. Aku tuh pengen punya spray yang ngepas gitu ukurannya teman-teman. Untuk kasurku ini kan ukurannya 90x200 ya. Dan sebelumnya itu, sebelum aku punya spray ini, aku tuh selalu pakai spray yang besar teman-teman. Dan itu tuh spraynya bikin berantakan tiap hari ya teman-teman, karena ya emang gak cocok aja. Ya gimana ya kalau emang besar itu gak bisa serapi ini teman-teman. Dan untuk semua ujung spraynya itu udah ada karetnya gitu teman-teman. Jadi ini udah mengunci gitu biar kasur jadi lebih rapi. Dan alhamdulillah udah selesai aja ya teman-teman. Aku beresin kamar, bersih-bersih di kamar dan juga ganti spraynya. Nggak terasa juga ini udah di penghujung video. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton. Semoga video aku ini menginspirasi teman-teman untuk selalu semangat beres-beres rumah. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.